Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari, yaitu di hadis yang kedua. Ya, masih di kitab Wadil Wahyi, ya, kitab permulaan wahyu. Hadis yang kedua, babun, ya, suatu bab. Jadi di sini tidak disebut ya babnya apa, yang jelas masih terkait dengan judul atau kitab, ya, yaitu tentang wahyu, permulaan wahyu. Ya, walaupun sebetulnya yang dibahasnya tidak hanya terkait dengan permulaannya saja, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan wahyu itu sendiri, seperti kaifiyahnya, ya, tata cara bagaimana wahyu itu datang kepada Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, hadatsana telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Ya, Abdullah bin Yusuf. Ya, Abdullah bin Yusuf ini apa namanya, dikatakan oleh Yahya bin Ma'in sebagai orang yang paling kuat, ya, di dalam meriwayatkan dari Imam Malik. Ya. Nah, dia jadi orang yang paling mungkin, ya, orang yang paling mungkin meriwayatkan dari Imam Malik, ya, Abdullah bin Yusuf itu. Nah, dia Tanisi, ya, ininya. Tinggal apa di antara daerah yang ada di Mesir, tapi asalnya dia itu orang Damaskus, ya. Itu adalah Abdullah bin Yusuf. Nah, Ahbarona Malik. Nah, maka di sini kemudian Abdullah bin Yusuf menceritakan, ya, atau meriwayatkan dari Imam Malik. Ya, Imam Malik, ya, bin Anas yang terkenal, yang menulis kitab Al-Muwatta, ya, dan juga eh, menjadi apa, satu mazhab, ya, dalam fikih mazhab Malik. Ya, ini jadi Abdullah bin Yusuf adalah orang yang paling mungkin tadi yang meriwayatkan dari Imam Malik. Nah, di dalam hadis ini dia meriwayatkan dari Imam Malik. Ya. Ini sudah masyhur, ya, insyaallah, Imam Malik ini, ya, Malik bin Anas. An Hisham ibni Urwah, ya, dari Hisham ibni Urwah. An abihi, ya, dari ayahnya yaitu Urwah. An Aisyata, dari Aisyah, ya, Ummul Mukminin. Ya. Nah, di mana Urwah ini kan anaknya siapa? Urwah bin Zubair bin Awam. Ya, ibunya siapa? Asma, ya. Asma binti Abi Bakar. Ya, Asma binti Abi Bakar. Nah, jadi Aisyah kan anaknya Abu Bakar. Berarti Urwah ini bagi Aisyah dia sebagai apa? Siapa? Keponakan, ya, karena anak kakak, ya, anak kakaknya itu Asma. Jadi keponakan Urwah ini. Ya, dan sehingga sangat dekat Urwah ini, ya, belajar langsung kepada Aisyah, makanya banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Urwah ini dari Aisyah. Ya, bahkan, ya, dia mulazama, ya, kepada Aisyah, banyak menyertai. Dan juga Aisyah itu kan memang tidak memiliki anak bersama Nabi. Ya, ketika Rasulullah wafat itu kan dia usianya masih muda.
Kalau Rasulullah wafat, usia Aisyah itu baru 18 tahun. Kan menikahnya di usia 6 tahun atau 7 tahun ya. Ketika apa namanya tahun 11 ya, 11 kenabian ya, sebelum Rasul hijrah ke Madinah, ya menikah ya, karena itu bukan hal yang itu menjadi hal yang biasa ya di kalangan Arab, dan juga secara syariat ya tidak ada halangan, tidak ada halangan masalah usia kalau dalam menikah. Ya, nah baru nanti jadi ketika menikah itu belum serumah kan, nanti baru ketika hijrah ke Madinah ya baru serumah dengan Nabi. Usianya sekitar 9 tahun ketika serumah dengan Nabi. Dan memang Aisyah itu walaupun usianya muda tapi dia dewasa ya, sudah muncul kedewasaan. Makanya kenapa dinikahi oleh Nabi dan memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Ya, jadi Aisyah itu sekali dengar langsung hafal. Ya, makanya kenapa Rasul menikahi Aisyah? Ya, karena Aisyah lah nanti yang akan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Terutama apa yang dilakukan oleh Nabi ketika di rumah. Di dalam rumah, ya di dalam kamar. Itu kan para sahabat yang lain nggak mungkin tahu. Siapa yang akan menyampaikan, sedangkan yang dilakukan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi itu kan menjadi merupakan wahyu dari Allah yang harus disampaikan. Ya, maka Aisyah lah ya orang yang sangat banyak nanti meriwayatkan dan sangat cerdas. Rasulullah mengajar kepada sahabat dengan menyender di Masjid Nabawi, ya di baliknya itu kan rumah ya, kamar Aisyah di situ. Jadi Rasul ketika menyampaikan hadis kepada para sahabat, Aisyah itu mendengar. Ya di balik itu mendengar dan hafal apa yang disampaikan oleh pada para sahabat. Ya sehingga itulah ya dan juga merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian kita apa namanya berprasangka buruk ya. Itu di mana orang-orang musuh-musuh Islam ya, para orientalis itu kan begitu mencari-cari kesalahan, cari-cari celah. Bagaimana menikahi anak kecil gitu. Dianggap sesuatu hal yang padahal yang namanya kedewasaan itu kan tidak melihat usia. Kadang kan ada orang yang sudah tua tapi sikapnya masih kanak-kanak kan. Boleh ya gitu. Nah, Aisyah itu dia walaupun masih kecil tapi sudah mulai tumbuh kedewasaan, dan memang ketika dinikahi oleh Nabi tidak ada paksaan. Ya tidak ada, dalam Islam tidak boleh memaksa. Itu keinginan, apalagi dia sudah paham ya, Aisyah itu sudah mengerti bahwa apa itu adalah nabi ya, itu adalah utusan Allah. Ya gimana nggak mau, dia sangat senang lah ya menerima itu ketika dinikahi oleh Nabi ya. Nah, jadi Aisyah itu tidak punya anak dari Nabi. Makanya ketika Rasulullah wafat usianya 18 tahun, sedangkan istri Nabi itu haram dinikahi oleh yang lain selepas Nabi. Ya, mukminin itu tidak boleh, sehingga apalagi masa usianya masih panjang selepas Rasul wafat, ya usia Aisyah itu masih panjang, dia harus menjalani ya masa yang panjang sekitar 45 tahun. Ya, dalam rentang waktu itu dia tidak boleh menikah lagi, tidak punya anak juga. Maka apa yang menjadi kesibukan Aisyah? Ya sibuk dengan ilmu, ya menjadi ulama ya Aisyah itu sahabat perempuan yang menjadi ulama. Nah, di antaranya yang menjadi murid yang sangat dekat ini adalah Urwah, ini keponakannya. Ya. Ada juga anaknya yang lain, anak dari Asma ya. Dari Abu Bakar yang itu namanya Abdullah.
Abdullah bin Zubair. Ya, dia kan sempat jadi khalifah juga. Kalau Urwah bin Zubair ini menjadi ulama. Aisyah itu walaupun dia tidak punya anak, dia ingin namanya itu dinisbatkan kepada anak. Sudah umunya siapa? Ummu. Biasanya kan pada anak, sedangkan dia tidak punya anak. Dia kunyah kan, di kunyah, nama kunyah. Jadi kemudian kunyahnya itu menggunakan Abdullah, anak dari Asma, saudaranya di Ummu Abdillah. Aisyah itu kadang disebut Ummu Abdillah, padahal dia nggak punya anak. Abdullah itu anaknya Asma, saudari begitu. Ya, jadi dari Aisyah Ummil Mukminin. Nah, ini ibu dari orang-orang yang beriman. Ya, ini sesuai ya sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa azwajuhu ummahatuhum, surat Al-Ahzab itu. Istri-istri Nabi itu ya adalah ibu-ibu mereka orang-orang beriman. Ya, kenapa disebut ibu? Ya, karena sebagai bentuk penghormatan, filihtirom ya, dan juga dalam bentuk haramnya mereka dinikahi. Haramnya mereka dinikahi. Makanya tadi tidak boleh menikah lagi setelah selepas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kenapa tidak umul mukminin aja ya? Ini untuk taglib ya. Jadi secara keumuman, secara ketika disebut mukminin ya ya termasuk mukminat juga. Karena yang namanya perempuan itu mengikut ke laki-laki. Makanya di Quran juga kan menggunakan domirnya laki-laki, mudzakkar. Kutiba alaikum gitu kan. Tetapi walaupun dia hitungnya ke laki-laki, perempuan juga termasuk. Karena itu taglib disebut. Ya. Dan di sisi lain memang ketika hitungnya ke laki-laki, laki-laki berkewajiban menyampaikan kepada perempuan, kepada istrinya, kepada anak perempuannya. Itu menjadi kan ada di bawah tanggung jawab laki-laki, perempuan itu juga. Tapi kalau disebutkan perempuan secara khusus, nah laki-laki nggak masuk. Seperti dalam surah Al-Ahzab kan ada domir hitungnya kepada perempuan. Gitu ya. Waqarna fi buyutikunna, diamlah di rumahmu. Itu kan untuk perempuan, laki-laki tidak. Ya. Radhiyallahu anha annal Haris bin Hisham, bahwa ya Haris bin Hisham ya radhiyallahu anhu ya. Haris bin Hisham ini dia saudaranya Abu Jahal ya. Karena kan bahkan saudara kandung, karena Abu Jahal itu nama aslinya Amr, Amr bin Hisham. Ya, nah ini jadi Haris bin Hisham ini saudaranya ya, dia masuk Islam pada Fatu Makkah. Ya, dan dia termasuk sahabat yang utama ya, yang mulia, dan dia syahid dalam peperangan pembebasan Syam ya. Haris bin Hisham ini. Bahwa Haris bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini Aisyah ini meriwayatkan ya di sini apakah memang secara langsung menyaksikan ya bahwa Haris bin Hisham ini bertanya kepada Rasul, ataukah ini ada dua kemungkinan ya. Ya, ada dua kemungkinan. Bisa juga Haris bin Hisham kemudian mengabarkan kepada Aisyah. Ya, mengabarkan kepada Aisyah.
Jadi ada dua kemungkinan. Kalau kemudian dikabarkan oleh Haris itu berarti Aisyah tidak menyaksikan langsung bahwa Haris bertanya ke Rasul. Jadi sudah lewat ya, jadi kisah itu lalu Haris menceritakan kepada Aisyah. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, tapi yang lebih dikuatkan ya sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Hajar ya dalam Fathul Bari, itu yang lebih kuat yang kedua, kemungkinan yang kedua. Ya, ada ya enggak, ya ada yang menguatkan yang kedua, tetapi yang masyhur yang pertama justru. Yang masyhurnya yang populer pendapat pertama, artinya Aisyah menyaksikan langsung Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah. Tapi kalaupun Aisyah tidak menyaksikan langsung, berarti kan ini mursal. Tapi mursal sahabat tidak jadi masalah. Ya, jadi sebetulnya Aisyah meriwayatkan hadisnya melalui sahabat yang lain, tidak langsung gitu ya, tidak langsung meriwayatkan dari Rasulullah. Itu disebutnya mursal, mursal sahabat. Artinya ada perantara sahabat yang lain. Nah, itu dalam ilmu hadis tidak jadi masalah kalau mursal sahabat. Kalau yang jadi masalah itu mursal tabi'in. Tabi'in langsung menerima dari Rasul, padahal dia nggak mungkin kan mursal sahabat dulu. Nah, itu tidak, makanya termasuk hadis dhaif mursal tabi'in ya. Kalau mursal sahabat nggak jadi masalah. Ya, tapi yang lebih kuat tadi Aisyah langsung menyaksikan langsung kisah ini. Artinya Haris bin Hisam bertanya ya kepada Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah, kaifa yatikal wahyu? Ya wahai Rasulullah, bagaimana datang kepadamu wahyu? Ya, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, bi ahyanan yatini misla salasaratil daros. Ya, kadang-kadang ia datang kepadaku seperti suara lonceng. Ya, seperti suara lonceng. Wahwa asyadu itu yang paling berat bagiku. Ya, fayab simu anni. Ya, apa artinya ya simu? Bentar. Fayab simu anni. Berhenti ya, terhenti. Terhenti. Jadi apa namanya berhenti ya, selesai riwayat yang disampaikan. Wa qad wa'aitu anu, dan sungguh aku telah mengerti maqala apa yang ia ucapkan. Ya, jadi setelah suara ya, seperti suara lonceng itu berhenti ya, aku paham apa yang dia ucapkan. Itu maksudnya kan ini malaikat Jibril ya, malaikat Jibril yang datang kepada, tapi di dalam bentuk suaranya tadi. Wahyana, dan kadang-kadang ya tama sarulil malaku rojulan. Ya, malaikat, maksudnya malaikat Jibril itu berwujud ya atau menampakkan bagiku menjadi seorang lelaki. Ya, fayukallimuni, lalu dia berbicara kepadaku fa'i ma yaqulu. Lalu aku mengerti apa yang dia ucapkan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, laqad ra'aituhu yanzilu alaihi wahyu. Ya, sungguh aku melihatnya turun kepada beliau, ya kepada Nabi wahyu, fil yaumi syadidil bardi. Pada hari yang sangat dingin. Ya, fayab simu anhu, lalu terhenti ya tadi.
Wa inna jabinahu, dan sesungguhnya keningnya, la yatafassadu araqan, yaitu mengeluarkan ya atau memancarkan keringat, ya, memancarkan keringat, ya. Nah, jadi hadis ini adalah gambaran bagaimana turunnya wahyu ya kepada Nabi Muhammad. Ya, walaupun Imam Bukhari kan membuat judulnya dengan permulaan wahyu. Jadi dia di antara apa yang disebutkan atau tata cara ya, tata cara wahyu datang kepada Rasulullah, ya tentu itu juga menjawab pertanyaan bagaimana permulaan wahyu. Ya, walaupun tata cara ini bukan hanya di permulaan saja, ya, dan itu bervariasi ya, ya sehingga apa namanya ya, yang namanya variasi supaya tidak bosan. Ya, kadang dengan cara seperti ini, kadang dengan cara seperti itu. Ya, ada beberapa cara. Dan apa yang disebutkan di dalam hadis ini bukan pembatasan. Ya, ada dengan cara-cara yang lainnya juga. Ya. Sebelum ke situ, kalau dilihat dari sanad ya tadi, yang kedua ini kan nanti Abdullah bin Yusuf dari Malik ya, Imam Malik. Nah, ini kan dari di Madinah ya, perawinya, perawi Madinah. Jadi sebenarnya ada isyarat dari Imam Bukhari ya, kaitannya dengan turunnya wahyu. Kalau hadis yang pertama itu kan para perawinya orang-orang Mekah. Nah, yang kedua ini orang-orang Madinah. Jadi isyarat bahwa wahyu turun dalam periode pertama itu di Mekah. Sedangkan dalam periode kedua di Madinah. Makanya meriwayatkan dari rawi yang asli Madinah, ya, orang Madinah. Ya. Nah, di sini disebutkan cara ya wahyu itu datang kepada Rasulullah yang paling berat ya, beliau ya ahyanan ya kadang-kadang seperti suara lonceng. Ya, jadi berdengung gitu ya, lonceng. Ya, dan itu yang paling berat ya bagi Rasulullah ya. Lalu ketika seperti suara lonceng itu selesai, maka Rasulullah memahami apa yang disampaikan. Jadi kalau dalam apa cara tersebut, malaikat Jibril tidak menampakkan dirinya ataupun berwujud ya manusia, menjelma menjadi manusia gitu. Iya, gitu ya. Cuma itu hanya perumpamaan, bukan asli suara lonceng. Karena kan di sini misla seperti, kalau yang namanya seperti ya bukan asli suara lonceng, tapi mirip mirip suara lonceng. Ya, itu tujuannya hanya untuk supaya mendekatkan aja gambaran kita ya. Karena kan bagi kita nggak akan tergambar gimana gitu ya. Aslinya itu suara aslinya kita nggak akan tahu. Dan itu juga kan hanya didengar oleh Rasulullah saja suara itu. Ya. Ya, kemudian di kesempatan yang lain berwujud menjadi seorang laki-laki ya. Seperti ada yang dikenal dengan Dihyah ya Al-Kalbi. Ya itu kan ada apa namanya beberapa kali ya. Jadi malaikat berwujud menjadi seorang lelaki, ya lelaki yang ya bisa dikatakan sempurna gitu ya, manusia yang sempurna, yang bersih gitu kan. Seperti dalam kisah yang mengajarkan 3 rukun agama itu. Ya, yang datang kepada Rasul bertanya tentang iman, Islam, ihsan.
Nah, itu kan adalah malaikat Jibril berwujud menjadi seorang lelaki ya yang tidak terlihat kusut ya yang ya seperti orang yang tidak dalam perjalanan gitu. Padahal dia tidak dikenal. Ya, nah ada juga sebetulnya malaikat Jibril itu menampakkan wujud aslinya seperti dalam ketika yang pertama ya, yang ketika pertama itu di Gua Hiro. Di Gua Hiro menampakkan wujud asli. Ya, tapi dia mampu untuk bisa masuk ya ke dalam ya mungkin elastis begitu ya. Bisa masuk ke dalam Gua Hiro yang kecil itu. Padahal dia kan wujud aslinya sangat besar. Ya, makanya ketika Rasulullah berjalan itu kan ada yang manggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Dia nengok ke kanan nggak ada orang, ke kiri nggak ada, ke belakang nggak ada gitu. Pas lihat ke atas, nah baru dia lihat. Ya, jadi malaikat Jibril sedang duduk di kursi gitu ya di antara langit dan bumi yang sangat besar, yang memanggil ya Muhammad. Ya kata dia kan mengatakan anak Jibril, aku Jibril, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Itu sering itu muncul seperti itu untuk menguatkan karena di awal-awal itu kan Nabi Muhammad apa namanya masih gemeteran bahkan menggigil ya. Makanya kan datang ke keluarganya minta diselimuti, zamiluni, zamiluni. Sehingga turun surat Al-Mudassir, Al-Muzammil. Ketakutan karena baru pertama kali bertemu dengan malaikat. Ya, dan juga dia Rasulullah pas awal-awal kan tidak tahu itu apa gitu. Tidak tahu juga bahwa beliau akan menjadi utusan Allah, Rasulullah. Ya, makanya di Quran kan disebutkan makun tadri mal iman mal kitab walal iman. Engkau sebelumnya tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Ya, jadi Rasulullah SAW sendiri awalnya tidak tahu bahwa beliau akan menjadi Rasulullah. Makanya kan oleh Khadijah ditenangkan, ya kan? Diselimuti lalu diucapkan ya kepada beliau wallahi ma yuzikallahu abadan. Kau tidak akan Allah tidak akan menghinakanmu ya selamanya ya. Engkau adalah orang yang selalu apa membantu orang-orang susah dan sebagainya, menolong orang-orang dalam kebenaran, membela kebenaran dan sebagainya. Itu menguatkan ya Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu saja, kemudian Nabi Muhammad dibawa kepada siapa? Sepupunya ya yang mempelajari kitab suci sebelumnya, Injil ya, yaitu Waraqah bin Naufal. Ya, bawa ke Waraqah bin Naufal. Nah, ketika diceritakan apa yang dialami oleh Rasulullah, maka Waraqah bin Naufal mengatakannya itu adalah hadza namus, yaitu adalah namus, maksudnya adalah malaikat Jibril yang sama juga yang datang dulu kepada Nabi Musa, kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Dan bahkan Waraqah bin Naufal kan bersumpah ya bahwa engkau adalah nabi. Jadi Waraqah bin Naufal sudah mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Waraqah bin Naufal, demi Allah, kalau aku diberi usia yang panjang, karena dia sudah tua bahkan sudah buta pada saat itu. Niscaya aku akan membelamu, akan menolongmu ketika kaummu mengusirmu. Tapi nanti di hadis yang lain ada ya cerita itu. Maka Nabi Muhammad kaget ketika diberitahu seperti itu. Ya, apakah kaumku akan mengusirku? Ya, maka kata Barokoh, iya, tidak ada nabi yang membawa seperti yang kau bawa, ya, kecuali akan diusir oleh kaumnya. Ya. Nah, tapi tidak lama kemudian kan Warokoh itu meninggal. Ya, jadi tidak sempat ya menyaksikan bagaimana perjuangan dan betul ya apa yang dialami oleh Rasulullah. Beliau sampai diusir
ya dari Mekah ya sampai hijrah ke Madinah dan seterusnya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Nawfal. Ya. Nah, dengan dikuatkannya seperti itu ya Nabi Muhammad jadi apa namanya kuat ya, bahwa apa menerima takdir ya atau pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan sengaja ingin dicari ya atau apa namanya dikejar ingin jadi nabi gitu tidak ya sehingga tidak mengaku-ngaku gitu. Nabi Muhammad aja awalnya dia tidak tahu gitu bahwa dia akan menjadi nabi. Jadi yang namanya nabi ya kerasulan itu adalah pilihan Allah. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah itu yang maha mengetahui kepada siapa kerasulan itu diberikan. Risalah itu diberikan. Jadi dia pilihan ya, bukan sesuatu yang bisa dicari. Masalah kenabian itu, masalah kerasulan. Maka tidak benar kalau ada orang kemudian mengaku-ngaku jadi nabi ya, tidak bisa dibenarkan. Jadi itu pemberian dari Allah. Dan Allah memberinya itu adalah tentu dengan hikmahnya kepada yang tepat, melihat kepada hati yang bersih gitu ya. Ada pada diri Rasulullah. Kemudian juga nanti memilih orang-orang yang menjadi para sahabatnya. Itu juga melihat kepada hati-hatinya yang bersih. Nah, dipilih menjadi para sahabat Nabi. Ya. Nah, jadi ketika wahyu itu disampaikan kepada Rasulullah dalam bentuk apapun ya Rasulullah memahaminya. Karena itu memang sudah menjadi jaminan dari Allah bahwa Nabi Muhammad itu ya akan paham apa yang disampaikan oleh wahyu itu dari wahyu itu. Mau dengan suara seperti suara lonceng ataupun langsung gitu ya. Malaikat Jibril apa berwujud asli ataupun jadi seorang lelaki ya ataupun ada juga dengan cara Allah menyampaikan langsung seperti dalam Isra Miraj. Peristiwa Isra Miraj kan itu langsung tanpa perantara. Allah berbicara langsung. Ya, itu. Cuman ada perbedaan pendapat apakah ketika Isra Miraj itu Rasulullah melihat Allah langsung atau tidak. Ya, tapi yang lebih kuat tidak ya hanya suara saja, hanya berbicara saja. Karena itu sesuai dengan apa namanya yang dialami oleh Nabi Musa ya ketika Nabi Musa meminta untuk melihat Allah ya itu tidak akan pernah bisa lantaroni. Jadi ketika di dunia ini para nabi juga tidak bisa melihat Allah karena melihat Allah itu nanti menjadi kenikmatan di surga bahkan nikmat yang paling besar ya. Nah, kemudian Aisyah mengatakan, nah ini untuk menggambarkan beratnya wahyu itu. Jadi jangan dianggap menerima wahyu itu enteng. Berat, menerima wahyu itu berat. Ya, makanya Allah katakan di dalam surat apa Al-Muzammil, Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu ya perkataan yang berat. Ya, berat. Nah, di antara gambaran ya beratnya itu adalah kata Aisyah walaqad itu sungguh aku melihatnya. Yanzilu alaihil wahyu turun kepadanya wahyu fil yaumi syadidil bardi. Ya, pada hari yang sangat dingin. Kita di musim dingin. Di musim dingin tapi ketika turun wahyu ya itu keningnya mencucurkan keringat. Saking beratnya di dalam musim dingin pun ya itu terasa panas ya berkeringat Rasulullah SAW. Bahkan kan pernah ketika Rasulullah berbaring di pangkuan salah seorang sahabat ketika turun wahyu itu jadi berat kepala Rasulullah itu ya menjadi berat. Itu menunjukkan bahwa tidak mudah Rasulullah itu
menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga sebetulnya ujian para nabi itu makanya lebih berat daripada manusia biasa. Jadi jangan dibayangkan jadi nabi enak gitu kan. Tidak, justru perjuangannya lebih berat, lebih besar. Bahkan ketika mendapat musibah ya, ketika sakit, itu 2 kali lipat rasa sakitnya. Makanya Rasulullah itu kan demam ya ketika menjelang wafatnya itu, ya demam beliau itu panasnya itu 2 kali lipat daripada manusia biasa. Sampai Rasulullah ingin diguyur ya, mandi ya, disiram oleh air. Ya, dan bahkan beberapa kali pingsan Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan inna asyadun nasi balaan al anbiya. Sumal amsal fal amsal. Ujian manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Para nabi itu lebih berat, ya, gitu. Nah, kemudian orang yang mendekati. Jadi semakin orang itu soleh, ya, semakin kualitas kesolehan keimanannya itu bagus, tinggi, ya, maka ujiannya pun lebih berat. Sebetulnya. Makanya kalau kita merasa senang gitu, aman-aman aja, ya, jadi kita khawatir ya, jangan-jangan iman kita gitu. Makanya wajar karena ujiannya lebih berat, paling berat, Allah pun memberikan balasannya terbaik sesuai dengan kesulitan. Makanya kan al jazau min jinsil amal. Balasan itu ya akan sejenis dengan amalan. Kalau amalannya itu terasa sulit, berat, maka pahala yang Allah berikan pun ya setimpal. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang berinfak setelah Fathu Makkah, itu pahalanya lebih rendah daripada orang-orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah. Walaupun sama-sama berinfak. Kenapa? Karena ada kesulitan yang berbeda. Waktu di awal-awal Rasulullah berdakwah ya, ketika ya istilahnya merintis ya gitu ya. Ketika merintis, ketika masih belum punya apa-apa gitu ya. Lalu orang mau ikut berjuang dengan Rasul, mau mengeluarkan harta dan sebagainya. Walaupun jumlahnya kecil, tapi berinfak di saat sulit seperti itu, pahalanya lebih besar. Ya, pahalanya lebih besar. Nah, beda ketika sudah Fatu Makkah, ketika orang banyak yang masuk Islam, ya, gitu. Lalu walaupun tetap Pak ada pahala juga gitu. Cuman tidak sebesar pahala ya ketika dikeluarkan dalam masa kesulitan. Ya. Walaupun misalnya jumlahnya bisa jadi sama ataupun ya bisa jadi lebih besar gitu. Jadi infak itu tidak dilihat dari besar kecil. Tapi efektif nggak infak itu diberikan? Ya, kemudian sangat membantu atau tidak? Sama seperti memberi air minum. Kalau memberi air minum ya kepada orang yang nggak haus gitu ya nggak ini, ya memang ada pahala gitu. Tapi tidak sebesar ketika air itu diberikan kepada orang yang kehausan. Ya, kalau air itu diberikan kepada orang yang kehausan, itu pahalanya lebih besar. Gitu. Makanya ketika kita berlimpah usaha juga melihat mana nih yang lebih membutuhkan gitu. Kenapa? Karena kita ingin pahalanya lebih besar. Ya, ingin lebih besar pahalanya. Karena sangat membutuhkan. Makanya jangankan berinfak, ya meminjamkan saja itu besar pahalanya kepada orang yang membutuhkan. Makanya disebut qardun hasan. Di dalam Al-Quran itu bahkan diumpamakannya seperti memberi pinjaman kepada Allah. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanah. Itu seakan-akan memberi pinjaman kepada Allah saking besarnya gitu ya.
Siapa yang ingin memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, itu pinjaman. Ya, apalagi kalau sodako gitu kan. Kalau pinjaman kan dia mengembalikan. Ya, jadi itu betapa besarnya infak itu ya ataupun tadi pinjaman diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Begitu. Tapi memang harus benar-benar karena tidak sedikit juga orang yang pura-pura ya, pura-pura butuh gitu. Itu jangan terkecoh. Jadi kita harus melihat benar-benar orang ini sedang kesulitan, ya sedang sangat membutuhkan. Makanya bisa dilihat dari mana? Dari auranya, simanya. Itu kan karena orang-orang yang bertakwa, yang waro gitu ya, itu kan tidak akan meminta-minta. Makanya infak itu lilladzina usiru fi sabilillahi la yastati'una dorban fil ardi yahsabuhumul jahilu agniya. Ya, terus apa lagi? Eh? Minat ta'afufi ta'rifuhum bisimah. Nah, dengan simanya itu deh. Iya, jadi infak itu diberikan kepada orang yang terhalang untuk melakukan usaha di muka bumi ini, taruhan fil ardi, yang oleh orang bodoh dianggap itu kaya, dia kaya. Kenapa? Karena dia tidak meminta-minta. Iya, kan bagi orang-orang yang takwa tadi waro dia akan sangat menjauhi meminta-minta, mengemis. Ya, tapi akan diketahui itu adalah orang-orang yang sebetulnya membutuhkan dari simanya, simah. Jadi dari auranya, dari apanya gitu. Nah, makanya harus menangkap, harus ada kepekaan gitu, peka ya. Makanya misalnya ketika kita butuh itu bukan dengan meminta secara langsung, tapi bisa dengan cara bercerita, bercerita kesulitan. Nah, orang yang kepekaannya kuat, ya dia akan menangkap, oh ini orang sedang membutuhkan. Ya, nah ketika itulah justru ya ketika ada orang datang kepada kita ya harusnya bersyukur itu kesempatan kita berarti mengeluarkan infak yang pahalanya besar lebih besar daripada kita ngasih infak ya begitu saja tanpa melihat kebutuhannya. Ya, nah ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya. Jadi di sini Rasulullah SAW apa namanya telah mengalami kesulitan ya di dalam menerima wahyu dari Allah. Ya, perjuangan beliau ya tentu kita sebagai umatnya ya sangat apa namanya menghargai ya perjuangan Rasulullah SAW. Kalau ada yang ditanyakan, ya. Ya, cukup kalau ada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada terjemahnya.